Puji nama Tuhan, Shalom. Saudaraku, begitu luar biasa pada kesempatan ini dengan sesuatu yang baru, media yang baru, tetapi firman Tuhan harus terus diberitakan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Baik kita yang di sini, baik seluruh jemaat yang saat ini menyaksikan di rumah bersama dengan keluarga, saya yakin dan percaya saat ini ada hadirat Tuhan juga di dalam setiap ibadah kita. Sekalipun kita harus sementara di dalam keadaan sekarang, saya yakin, percaya betapa saya rindu bertemu kembali dengan saudara. Saya yakin saudara pun demikian. Tapi saya yakin dan percaya ada satu rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Ada satu rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Kami terus rindu untuk melayani saudara dengan setiap keterbatasan yang ada. Karena kami yakin, karena kita yakin pada akhirnya kita bisa melewati ini semua bersama. Apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini sama-sama, saya yakin pula pada akhirnya kita akan bersama-sama melewati ini semua. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, baik saudara yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-107. Saya undang setiap kita semua, kita membuka firman Tuhan. Di dalam Mazmur 100 pasal yang ke-7, 107. Mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat setiap kita, saudara juga yang di rumah juga boleh baca bersama-sama dengan saya dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Oh haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Ada begitu janji Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya janji Tuhan ini akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjanjikan di ayat yang ke-30, mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bukankah ini yang semua yang kita harapkan? Ini semua yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita berharap agar setiap situasi yang terjadi sekarang ini segera mungkin reda. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rindukan Tuhan mau dengar dan Tuhan mau jawab. Amin. Semuanya ini ancaman virus COVID-19. Kita harus pada akhirnya membatasi diri untuk keluar rumah, terbatas untuk bekerja, beraktivitas dan lain sebagainya. Semuanya ini akan segera berlalu. Semuanya ini akan segera reda dan kita akan bersukacita kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah yang Tuhan yang Tuhan akan lakukan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menginginkan ini terjadi, maka kita juga harus merespon hal ini. Kita harus pegang janji Tuhan ini, bahwa pada akhirnya semua ini akan reda dan kita semua akan kembali bersukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ada respon yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-23, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Ini adalah gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita ibarat orang yang sedang mengarungi ya kan sebuah lautan yang luas Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini ada sedang dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Dan firman Tuhan katakan ayat yang ke-24, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Saudara mau pegang janji Tuhan ini, bahwa perahu kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita pada akhirnya akan melihat pekerjaan Tuhan, akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, ini yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Pada akhirnya perahu kehidupan kita akan kembali melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Keajaiban Tuhan masih nyata sampai dengan saat ini. Dan itu berlaku buat setiap anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Anak Tuhan yang seperti apa? Kita akan melihat. Mungkin kita saat ini sedang bertanya-tanya mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib di ayat yang ke-24. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Bapak Ibu Saudara, inilah alasan yang pertama. Kenapa Tuhan izinkan saat ini terjadi, peristiwa ini, situasi ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin membuat keajaiban di tempat yang dalam. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara tempat yang dalam? Kalau di lautan Bapak Ibu Saudara, justru kehidupan yang sesungguhnya terjadi di lautan yang dalam. Kalau kita bermain di pinggir pantai, kita hanya bisa menikmati gelombang ombak kecil Bapak Ibu Saudara. Mungkin sesedikit ada ikan-ikan kecil. Tetapi tidak menunjukkan sesungguhnya kehidupan ikan atau tumbuhan laut yang sesungguhnya. Karena ada di pinggir pantai. Karena ada di lautan yang datar, yang landai. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya terjadi di dalam lautan yang dalam. Manusia terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu Saudara.
Pertama adalah tubuh, bagian yang terlihat. Yang kedua adalah jiwa kita. Ini berbicara tentang pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Dan yang ketiga, yang paling dalam adalah bagian roh kita. Ini yang Tuhan maksud, Tuhan bekerja, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di bagian yang terdalam. Artinya apa? Yang pertama, kalau Tuhan izinkan ini terjadi dan pada akhirnya Tuhan bisa buat perbuatan yang ajaib. Kalau yang pertama, manusia dalam kita, yaitu manusia rohani kita, manusia batiniah kita, ini harus dibaharui. Amin Bapak Ibu Saudara. Situasi ini membuat kita atau memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali bagaimana kehidupan kerohanian kita. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan sebelumnya? Dan pada kesempatan ini, dalam situasi ini, kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita kembali mendekat kepada Dia. Tuhan rindukan setiap kita untuk bertobat Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita selalu mengejar kesenangan jasmani kita, kesenangan pikiran kita, kesenangan tubuh kita. Tetapi kita lupa menyenangkan manusia rohani kita. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, saya bacakan buat kita. Efesus pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan inginkan, agar setiap kita kembali membaharui manusia rohani kita, kehidupan rohani kita. Dengan apa? Dengan hidup menuruti kehendak Allah. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Amin. Kalau kita mau kembali bersama-sama menyadari hal ini. Selama ini manusia rohani kita sudah tertinggal jauh Bapak Ibu Saudara. Manusia rohani kita mungkin selama ini tidak kita beri makan sehingga dia tidak kuat. Tetapi mari kesempatan ini kita bangkitkan manusia rohani kita bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-25 katakan ia berfirman di dalam Mazmur 107 ayat 25. Ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan seolah-olah sengaja perahu yang masuk ke lautan dalam, tapi Tuhan katakan justru Tuhan sengaja bangkitkan angin badai. Justru saya percaya apa yang terjadi saat ini, Tuhan sengaja izinkan, Tuhan sengaja bangkitkan badai gelombang ini, Tuhan sengaja izinkan terjadi wabah, ya kan, virus corona ini Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Firman Tuhan katakan ayat 26, mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Seringkali yang membuat kita tidak mengalami mujizat kita adalah pikiran kita sendiri. Akal kita sendiri, jiwa kita sendiri, logika kita, perhitungan kita. Tetapi pada kesempatan ini, Tuhan mau mengingatkan kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan sengaja bangkitkan persoalan. Ada kalanya Tuhan sengaja izinkan angin badai. Supaya kita tidak lagi mengandalkan akal kita sendiri. Supaya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-28 katakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika setiap kita kembali mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan pikiran kita, tenaga kita, pengalaman kita, uang kita, jabatan kita. Dan firman Tuhan katakan, mereka yang berseru-seru kepada Tuhan,
Ayat yang ke-28, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Oh haleluya. Pada akhirnya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, Tuhan katakan kita akan dikeluarkan dari kecemasan kita. Dan dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pesan penting dari Tuhan kepada kita semua. Pertama, mari baharui manusia rohani kita. Semakin dekat kepada Tuhan, bertobat dari kehidupan kita yang lama. Dan yang kedua, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Mari sungguh-sungguh kita berseru, kita mengandalkan Tuhan semata. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan mengeluarkan kita dari gelombang ini. Tuhan akan membuat reda setiap permasalahan kita. Kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Kita bisa kembali berusaha dengan normal. Anak-anak bisa kembali bekerja dengan bisa sekolah dengan baik, bertemu dengan teman-temannya. Ada sukacita ketika semua ini reda. Asal mari kita baharui manusia rohani kita dan kita terus andalkan Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan.